Hai kamu, seorang anak yang kini telah menginjak usia 20-an. Selamat ya. Saat ini kamu ada di fase terindah sekaligus terberat dalam kehidupan ini. Tak terasa ya, sudah 20 tahun berlalu, bahkan lebih. Kamu sudah dapat apa? Apakah hidupmu bahagia? Apakah kedua orang tuamu sudah bangga padamu? Bagaimana tentang karirmu? Bagaimana teman-temanmu mendukungmu? Rasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di pikiran ini. Aku sendiri pun bingung, terkecoh oleh keindahan dunia. Semuanya hanya awang-awang, belum ada realisasi, sedang aku pun makin terhimpit realita. Semoga dengan hadirnya video ini bisa memberikan manfaat yang berarti untukku, untuk kita, dan untuk siapapun yang melihat video ini. Di usia ini, sudah cukup banyak fase yang kita lewati. Mulai fase sekolah, fase dimana kita telah mengenal cinta, fase patah hati, hingga fase indahnya pertemanan. Namun sadarilah bahwa di depan sana masih banyak sekali realita fase yang masih perlu untuk dilalui. Masih banyak rintangan yang perlu dilewati. Kamu harus kuat ya. Fase dilematis yang pertama ialah fase sekolah. Sekolah 9 tahun saat ini telah diwajibkan oleh pemerintah. Dari usia kita 5 atau 6 tahun hingga saat ini sudah menginjak 20-an masih juga harus sekolah. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga saat ini di jenjang tertinggi yaitu mahasiswa. Setiap hari harus ngampus, tugas yang selalu menunggu, rapat hingga larut malam, hingga tibalah tuntutan untuk lulus. Ketika menjadi mahasiswa, banyak sekali dilematis mulai timbul. Apakah aku harus menjadi aktivis suatu organisasi? Apakah harus tetap fokus pada studi supaya cepat lulus? Apakah mampu bila sembari melakukan pekerjaan part-time? Pilihan ada di tanganmu, dengan segala konsekuensi tentunya. Jalanilah pilihanmu dengan penuh tanggung jawab. Nikmatilah setiap prosesnya. Yakinlah bahwa setiap pilihan yang kamu ambil akan ada suatu pembelajaran yang dapat diambil. Pilihlah sesuatu yang akan menghadirkan manfaat bagimu. Jangan sia-siakan waktumu. Apapun pilihanmu, ingatlah satu hal, yaitu statusmu sebagai mahasiswa. Jangan lupakan kewajibanmu sebagai mahasiswa. Orang tuamu telah menunggumu mengenakan toga di upacara wisudamu nanti. Pikirkanlah lelah mereka yang sudah berusaha keras menghidupimu hingga saat ini. Usahamu tidak akan pernah mengingkari hasil, maka berjuanglah. Yang kedua, fase sebagai pekerja. Setelah kamu lulus dengan gelarmu yang baru, tibalah masamu untuk mencari pekerjaan dan belajar untuk lebih mandiri dalam segi finansial. Akan ada teman baru, tugas baru, ilmu baru, suasana baru, dan pengalaman baru. Ketika statusmu sudah berganti menjadi karyawan atau pegawai, maka kesibukanmu setiap harinya akan berbeda. Kamu mengemban tanggung jawab dan amanah dari seorang bos atau pimpinan. Inilah masa di mana kamu untuk fokus menyelesaikan pekerjaanmu. Lelah pasti, aku sangat mengerti. Ketika mengeluh, ingatlah bahwa banyak orang lain yang menginginkan status dan posisimu saat ini yang tak seberuntung kamu. Jika kamu lelah, sesekali pergilah ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan penatmu. Setelah itu, kembalilah kepada kewajiban dan tugasmu sebagai seorang karyawan atau pegawai. Begitu seterusnya. Bosan memang, tapi ya inilah realita kehidupan.
inilah fasemu yang sekarang. Di fase ini, ambillah ilmu dan pengalaman baru, kembangkanlah dirimu. Nikmati setiap prosesnya, kerjakan tugasmu, ambillah gajimu, lalu pulanglah. Yang ketiga, fase menjalin pertemanan. Sebenarnya, fase ini sudah berlangsung sejak lama. Kamu telah mengenal banyak orang dengan berbagai karakter, kepribadian, dan kebiasaannya masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia hidup sebagai makhluk sosial. Adalah normal ketika kita meminta bantuan kepada orang lain maupun sebaliknya. Ketika kita membutuhkan orang lain untuk mencurahkan keluh kesah kepada teman, saya hanya ingin berpesan kepada kamu. Carilah teman sebanyak-banyaknya, jalinlah silaturahmi kepada teman-temanmu, bertemanlah dengan siapapun, bertemanlah dengan berbekal ketulusan. Yang perlu diingat adalah, ambillah sisi baik dari setiap temanmu dan jangan ikuti sisi buruknya. Sah-sah saja ketika kamu menerapkan prinsip sortir dan seleksi ketika menjalin pertemanan. Dalam artian, seleksilah sikap, sifat, dan kebiasaannya, bukan menyeleksi orangnya. Yang keempat, fase penentuan langkah. Dalam realita kehidupanmu, kamu banyak bertemu orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang senasib dengan kamu, ada yang sudah mapan darimu, ada yang sudah menikah, ada pula yang masih jauh di bawahmu. Sadarlah dan fokuslah pada nasibmu sendiri. Kemana akan kamu bawa nasibmu di masa depan? Ketika kamu memandang kesuksesan seseorang, pandanglah juga sisi prosesnya. Tiada kesuksesan tanpa sebuah usaha yang keras. Tiada yang instan di dunia ini. Pun ketika kamu melihat temanmu sudah lebih berhasil darimu, janganlah kamu merasa minder dan berkecil hati. Justru, jadikan ini sebagai motivasi dan inspirasi. Segera tentukan nasibmu sedari sekarang. Buatlah rencana masa depan yang ingin kamu raih. Tentunya rencana disertai dengan tindakan yang nyata ya. Hidup itu penuh dengan misteri. Misteri yang belum diketahui hasilnya. Kamu hanya perlu mencoba. Pikirkanlah dahulu matang-matang langkah yang akan kamu injak. Buatlah sedetail mungkin, lalu lakukanlah satu persatu. Yang terakhir, fase tuntutan pernikahan. Di fase ini, beberapa temanmu telah menikah. Ada yang sudah mempunyai anak dan menjalani kehidupan yang bahagia. Di sisi lain, kamu akan berkaca dan bertanya-tanya pada dirimu sendiri. Kapan kamu menikah? Pertanyaan itu seolah terus melintas di pikiranmu. Semua itu seakan membuatmu semakin tersudut oleh realita. Hai temanku, tenanglah, semua sudah ada waktunya. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Mungkin saat ini Tuhan belum memberikanmu jodoh karena beberapa alasan. Apakah itu karena mentalmu yang belum siap? Apakah itu karena finansialmu yang belum mendukung? Apakah itu karena hal-hal lainnya? Berpikiran baiklah terhadap keadaan dan kepada Tuhanmu. Teruslah berusaha untuk mendapatkan jodohmu sembari kamu perbaiki kualitas dirimu. Kuatkan mentalmu, persiapkan finansialmu. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Bersabarlah. Ini hanyalah masalah waktu. Kamu yang akan menjalani. Kamu yang menentukan hidupmu. Semangat ya kalian. Quarter life crisis akan berlalu dengan indah kok. Jalani, nikmati, dan syukuri. Jangan lupa bahagia ya.